Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, coba bayangkan. Seandainya setiap dosa yang kita lakukan langsung membekas pada tubuh, setiap maksiat, kebohongan, atau pengkhianatan yang kita lakukan tampak secara nyata, apakah dunia ini akan tetap seperti sekarang? Bayangkan, seorang yang berbohong, dari mulutnya tercium bau busuk yang menusuk, membuat orang menjauh meski ia diam. Seorang pencuri, tangannya membusuk dengan luka yang tidak sembuh, menjadi tanda aib yang tak bisa disembunyikan. Seorang pezina, kulitnya ditumbuhi bercak hitam yang menyebar dan terlihat seperti bekas terbakar. Seorang pendendam dan pendengki, wajahnya membiru dan menghitam seiring kadar kebenciannya. Seorang penghibah, lidahnya terlihat gelap, kasar, dan membusuk. Jika semua dosa nampak, mungkin tak seorang pun mampu bertahan dari rasa malu. Dunia akan dipenuhi ketakutan, saling tuduh, cemoohan, dan kerusakan relasi sosial. Privasi musnah, kejujuran sirna, kebaikan menjadi langka, bukan karena tak ingin, tapi karena takut dicemooh. Tapi mengapa semua ini tidak terjadi? Jawabannya satu, karena Allah Maha Penutup Aib. Di antara nama-nama Allah yang mulia adalah As-Sitir, yang maha menutup aib, As-Sattar, yang menutupi secara berulang dan terus-menerus. Allah tidak mempermalukan hambanya walau ia maha mengetahui segala yang tersembunyi. Ini bukan karena Allah tidak tahu, tetapi karena rahmatnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan maha menutup, sitir, dan dia mencintai rasa malu serta menutupi aib. Maka jika salah satu dari kalian mandi, hendaknya ia menutupi dirinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis lain, sesungguhnya Allah itu Sattar, maha menutupi aib, dan dia mencintai orang-orang yang menutupi aib orang lain. Makna umum dari hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan lainnya. Artinya Allah sendiri mencintai orang yang tidak membuka-buka aib saudaranya, sebagaimana Allah tidak membuka aib mereka. Dosa yang tidak nampak, artinya kasih sayang atau istidraj. Mungkin kita pernah berpikir, aku sudah sering maksiat, tapi hidupku tetap lancar. Rezeki tetap datang, tak ada yang menegurku. Berarti aku baik-baik saja, kan? Namun Al-Quran memperingatkan, dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Quran Surah Ibrahim ayat 42. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah menunda hukuman, bukan karena lupa, tetapi karena kemurahan dan rahmatnya, dan karena ia memberi kesempatan untuk kembali. Akan tetapi jika seseorang terus-menerus bermaksiat dan merasa aman dari azab, itu bukanlah tanda cinta Allah. Itu bisa jadi istidraj, yaitu bentuk penangguhan yang justru membawa kehancuran. Kami akan membiarkan mereka tenggelam dalam kemaksiatan mereka, dan akan kami buka pintu kesenangan. Hingga saat mereka lengah dan gembira, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Quran Surah Al-An'am ayat 44. Dunia akan penuh aib jika dosa terlihat. Coba bayangkan dunia di mana tidak ada aib yang tersembunyi. Seorang guru di sekolah tercium bau busuk karena telah menyalahgunakan jabatan. Seorang ulama yang diam-diam berselingkuh, wajahnya membiru dan kulitnya pecah seperti terbakar. Seorang pemimpin yang korup, setiap langkahnya meneteskan darah yang dilihat semua orang. Seorang suami yang sering berkata kasar, setiap kata umpatan membuat lidahnya membusuk secara fisik. Apakah orang akan tetap percaya padanya? Apakah akan ada kehormatan? Apakah masyarakat akan tetap tenang? Sungguh, dunia ini akan menjadi neraka, sebelum neraka itu sendiri datang. Maka dari itu, rahmat terbesar dari Allah adalah, Ia menutupi dosa-dosa kita, memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum semuanya dibuka. Di akhirat, semua akan dibuka, kecuali orang yang bertaubat. Walau Allah menutup di dunia, tidak ada yang akan tersembunyi di akhirat. Bahkan, bumi pun akan bersaksi atas segala dosa manusia. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Quran Surah Az-Zalzalah ayat 4.
Pada hari itu, segala rahasia kamu akan tampak jelas. Quran Surah At-Tariq ayat 9. Namun, ada satu kelompok manusia yang beruntung, mereka yang Allah tutupi aibnya juga di akhirat. Nabi SAW bersabda, Allah akan mendekatkan seorang hamba pada hari kiamat dan menutupinya. Allah berkata, apakah kamu ingat dosa ini? Apakah kamu ingat dosa itu? Lalu hamba itu mengakui dosanya dan ia merasa binasa. Maka Allah berkata, aku telah menutupinya di dunia dan aku mengampunimu hari ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun syaratnya satu, bertaubat di dunia sebelum semuanya dibuka. Allah tidak menciptakan manusia untuk disiksa, dan tidak pula menciptakan surga hanya untuk orang yang tidak berdosa. Bahkan, surga itu diperuntukkan bagi mereka yang bertaubat dari dosa. Sesungguhnya Allah membuka tangannya di malam hari untuk menerima tobat orang yang berdosa di siang hari, dan membuka tangannya di siang hari untuk menerima tobat orang yang berdosa di malam hari, sampai matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim. Bahkan dosa sebanyak buih di lautan pun akan diampuni jika kita datang kepada Allah dengan tobat yang tulus. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, lalu engkau menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukanku, niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi. Allah tidak membongkar dosa kita karena Ia ingin memberi kita kesempatan memperbaiki diri. Jika dosa langsung terlihat, bisa jadi kita tidak akan diberi ruang untuk berubah karena hinaan dan penolakan manusia. Sebaliknya, Allah tutupi, Allah beri waktu, Allah jaga harga diri kita agar kita datang kepadanya dengan kesadaran, bukan karena rasa malu pada manusia. Jika dosa terlihat, dunia akan menjadi tempat paling hina. Tapi karena Allah Maha menutupi aib, dunia masih punya keindahan. Hubungan antar manusia masih ada, harga diri masih terjaga, dan yang lebih penting, kita masih memiliki kesempatan untuk berubah sebelum semuanya terbuka di hadapan Allah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Maka sebelum bau dosa kita tercium di akhirat, sebelum bercak hitam itu tampak di padang mahsyar, sebelum semua perbuatan kita disiarkan di hadapan jutaan makhluk, segeralah bertobat. Hari ini, saat ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.